Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ummahat rahimakumullah, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia, taufik, hidayah dan inayahnya lah kembali kita dihadirkan dalam majelis ilmu pada sore hari ini. Semoga keberadaan kita di majelis ini mendapatkan sebagaimana janji Allah, curahan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu ayat 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Jadi ayat ini masih melanjutkan cerita tentang Fir'aun juga Nabi Musa. Kita lihat di sini. Artinya, kemudian apabila kebaikan atau kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, jadi di sini kita bisa belajar bahwa bagaimana sifat Fir'aun dan juga ini gambaran sifat orang-orang kafir ketika mereka mendapatkan kebaikan, misalnya keuntungan dari perniagaan atau kesuksesan jabatan karir ataupun kebaikan-kebaikan lainnya, maka mereka mengatakan ini adalah karena aku hebat, karena usahaku, aku orang yang punya kemampuan. Nah, kemampuan misalnya berbisnis atau misalnya dia merasa dia memang pandai, orang pintar. Nah, jadi ketika mendapat karunia kebaikan, kemudian dia merasa itu karena usahanya, karena kehebatan dirinya, maka ini merupakan suatu kemurkaan Allah, bentuk sifat yang sangat dimurkai Allah. Karena pada hakikatnya kalau kita memahami semua karunia yang Allah berikan itu adalah karunia Allah, bukan karena kemampuan kita. Kita sendiri bisa melakukan sesuatu itu karena kehendak Allah, karena dikaruniakan oleh Allah. Jadi tidak layak bagi kita sebagai hamba Allah untuk merasa memiliki kemampuan, kekuatan seperti Fir'aun. Nah, ini sifat yang sangat buruk, sehingga dari sini kita harus berhati-hati ketika misalnya kita anak-anak kita sukses, misalnya rumah tangga kita juga mungkin tentram, itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah mengkaruniakan semua itu kepada kita, sehingga yang wajib dipuji itu hanyalah Allah. Jangan pernah kita merasa bangga, jangan pernah kita berharap pujian dari manusia atas kesuksesan atau kebaikan yang kita raih, karena semua hakikat itu berasal dari karunia Allah. Nah, tidak layak bagi kita untuk berharap pujian manusia ataupun juga berbangga-bangga dengan segala karunia yang Allah berikan.
Dan berhati-hati kita ketika muncul rasa bangga seperti itu, apalagi berharap pujian dari manusia, maka seluruh usaha kita selama ini sia-sia di hadapan Allah, sama sekali tidak bernilai di hadapan Allah. Namun ketika kita bisa memunculkan tawadu, ya, merasa rendah diri, rendah hati, ya, kemudian sama sekali kita merasa ini bukan kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, namun semua pujian hanya kita peruntukkan bagi Allah, dan juga semua usaha itu bukan kita sadari, bukan karena kemampuan kita, namun karena karunia Allah semata. Maka itulah yang nanti berbuah menjadi amal soleh yang diridai Allah. Maka usaha kita selama ini sebagai ibu misalnya, ya, sudah capek-capek antar jemput anak sekolah, menyiapkan segala kebutuhannya, membantu belajar, kemudian juga ibu-ibu membersihkan rumah, capek-capek semua usaha kita. Ketika itu berhasil, misalnya mewujudkan anak kita sukses, rumah tangga kita juga sukses, maka itu kita kembalikan karena karunia Allah. Maka usaha kita tadi, keringat kita, lelah kita, semuanya menjadi pahala jihad di sisi Allah, ibu-ibu. Luar biasa. Pahala jihad ini sangat tinggi sekali. Jadi walaupun kita tidak berjihad di medan perang, namun kita bisa mempunyai kedudukan di surga bersama ahli-ahli jihad fisabilillah, orang yang mati berperang, ketika kita meniatkan semua usaha kita yang kita lakukan hanya mengharap ridha Allah, tidak sedikit pun berharap pujian dari manusia. Karena itu kita harus ikhlaskan semua niat kita hanya mengharap ridha Allah. Sedikit pun kita tidak berharap pujian, tidak berharap sanjungan dan lain-lain. Tapi semuanya pujian hanya bagi Allah semata. Nah, kemudian di sini ketika kesialan terjadi, jangan pernah kita menimpakan atau menyalahkan orang lain. Nah, dalam hal ini Fir'aun ketika kesialan mereka menyalahkan Nabi Musa dan pengikutnya. Nah, kita juga belajar di sini bahwa ketika keburukan terjadi pada kita, jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Namun yang pertama kita introspeksi adalah diri kita. Karena Allah nyatakan semua keburukan itu bukan karena kezaliman Allah, namun semua itu karena dosa-dosa kita sendiri. Nah, jadi hati-hati kita jangan pernah menyalahkan Allah ketika takdir buruk terjadi. Karena Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Tidak pernah Allah memberikan keburukan. Ketika keburukan terjadi pasti ada kesalahan dari diri kita. Allah hanya menghisap amalan kita yang ada ikhtiar, ya ibu-ibu, ini kita perlu perhatikan, ya. Ketika ada ikhtiar di situ, kita bisa memilih antara melakukan A atau B, maka yang dihisap Allah adalah ikhtiar kita. Jadi kalau takdir misalnya kita diciptakan misalnya bertumbuh pendek, misalnya kita diciptakan misalnya rambutnya lurus, nah itu Allah tidak akan menghisap, ya, kalau takdir-takdir yang seperti itu. Atau misalnya kita udah hati-hati namun kita akhirnya juga jatuh misalnya, Allah tidak menghisap. Yang Allah hisap ketika suatu perbuatan itu sebenarnya masih bisa memilih yang baik atau yang buruk. Namun karena misalnya kita ini tidak kuat iman, ya, kita tidak menggunakan akal sehat kita melupakan, ya, ajaran Allah, sehingga yang menang hawa nafsu. Nah, akhirnya kita memilih yang bertentangan dengan syariat Allah, maka itulah, ya, sebenarnya yang menjadi azab Allah nantinya ketika kita melakukan perbuatan sudah diberikan jalan namun kita pilih jalan yang pujur, ya. Karena Allah sudah mengkaruniakan sebenarnya di dalam diri kita pasti ada bisikan mau A yang B. Sebenarnya hati kita itu tidak bisa dibohongi. Ketika kita melakukan keburukan pasti kalau masih ada iman, hati kita itu akan sakit, ya, hati kita itu akan protes sebenarnya. Namun ketika iman itu kalah, ya, dengan hawa nafsu, itulah yang akhirnya kita tidak berhasil, ya, untuk memilih yang baik. Nah, di sini jadi kita belajar di sini untuk memahami kata Allah di sini, ya, jangan sampai kita tidak mengerti. Nah, di sini Allah katakan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, jadi kebanyakan orang-orang yang bermaksiat kadang, ya, mereka tidak mau tahu dengan ilmu Allah, ya, sehingga yang muncul dalam pikiran mereka hanya hawa nafsu.
Namun dengan belajar ini ya insya Allah ibu-ibu, dengan senantiasa kita mengkaji Al-Quran ya kan, mengikuti majelis taklim, menimba ilmu, khususnya ilmu-ilmu di Al-Quran ya, di dalam hadis, maka itulah yang akan menjadi benteng-benteng pertahanan ya iman kita supaya hawa nafsu ini kalah. Nah mungkin kita sekarang melihat ya ibu-ibu tadi malam betapa miris ya, kurang lebih 127 ya, yang terakhir datanya, bisa bertambah lagi ya, korban gara-gara kerusuhan di pertandingan sepak bola ya ibu-ibu. Mungkin juga mendengar ya beritanya, ada yang satu keluarga meninggal beserta anak balita ya. Nauzubillah ya Bu ya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tentu ini menjadi miris ya, bagaimana generasi kita yang umur sekitar 12 ya sampai 17 tahun kan, korban itu kebanyakan anak-anak yang masa depannya masih panjang sebenarnya. Namun itulah ya, ketika anak-anak kita ini tidak dibekali dengan ilmu agama yang kuat ya, kemudian keimanan yang rapuh ya, akhirnya hawa nafsu mereka yang mereka tonjolkan. Ketika emosi sedikit mereka langsung berontak ya, seperti kita lihat tayangan di video itu, luar biasa ya ibu-ibu, mobil-mobil dibakar segala macam ya, dilempar, nggak peduli apakah itu nanti mau mengenai orang atau apa, sehingga benar-benar nafsunya yang diandalkan, tidak lagi digunakan akal sehatnya, imannya. Nah kita sebagai orang tua rasanya sedih sekali ya kalau sampai generasi kita ini seperti itu ya ibu-ibu. Dalam semalam ya 127 lebih ya mungkin ya yang meninggal. Nah ini menjadi PR kita sebagai orang tua, untuk kita bersungguh-sungguh membekali ya diri kita terutama, karena doa seorang ibu itu luar biasa ya ibu-ibu. Doa ibu itu sangat mustajab, sehingga jangan pernah kita berhenti untuk senantiasa mengiringi ya keluarga kita, anak-anak kita dengan doa-doa kita, agar mereka menjadi anak-anak soleh ya, menjadi anak-anak solehah yang kelak nanti akan menggantikan kita ya, memimpin negeri ini, yang kelak akan berkontribusi ya terhadap negeri kita ini, sehingga Islam mudah-mudahan senantiasa hadir ya di dalam kehidupan ini yang terus menuntun mereka. Jadi kita lantunkan senantiasa setelah sholat ya, Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Allahumma Rabbi habli minas sholihin, itu doa Nabi Ibrahim ya. Kita baca terus ibu-ibu semuanya, supaya mudah-mudahan generasi anak-anak kita nanti bisa lebih baik ya. Mudah-mudahan mereka dikuatkan iman ya, dikuatkan akhlaknya, karena kita ini memang sekarang proyek kita yang utama sebagai seorang ibu, bagaimana mengantarkan anak-anak kita menjadi ahli surga. Nah kemudian kita lanjut ya di ayat berikutnya, di ayat 132. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami tidak akan beriman kepadamu. Nah inilah gambaran orang-orang kafir ya, betapa keras hati mereka. Bahkan mereka tantang mau dibuktikan dengan bukti apapun katanya. Bahkan mereka menuduh Nabi Musa dengan tuduhan yang sangat keji ya, dituduh sebagai ahli sihir. Nah di sini ini adalah gambaran orang-orang yang membantah tanpa ilmu ya, tidak mau tahu. Nah mereka mengandalkan hawa nafsu tadi ya, tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan ilmu, akhirnya bantahannya seperti itu. Nah kita jangan sampai terjerumus kepada orang-orang yang suka berbantah-bantahan ya, karena dalam Islam ibu-ibu kita disyariatkan untuk tidak berbantah-bantahan walaupun kita benar. Nah jadi ini walaupun kita benar, kita diperintahkan untuk tidak berdebat, karena berdebat itu tidak disukai Allah ya. Jadi kalau bisa kita tahan diri ya, tidak usah meladeni orang-orang, apalagi kalau mereka itu tidak berilmu ya, yang justru terjadi akhirnya pertengkaran, perselisihan ya. Karena di sisi Allah yang kuat, yang hebat itu bukan orang yang bisa ya melampiaskan tadi hawa nafsunya, namun justru orang yang bisa menahan dirinya untuk senantiasa dalam jalan yang lurus ya, jalan yang Allah ridai. Nah inilah gambaran orang-orang yang keras hatinya, mereka suka sekali berdebat ya. Apa-apa tuh dibawa dengan
kemarahan, ya kan, prasangka buruk, ya seperti ini tadi. Mereka tidak melihat, ya tidak mau, padahal sudah sangat jelas itu mukjizat Nabi Musa itu. Kalau orang-orang yang mau berpikir seperti penyihir-penyihir penyihir Firaun, ya kan, ketika mereka gunakan ilmu, mereka memahami bahwa bedanya sihir seperti ini dengan mukjizat, akhirnya Allah berikanlah mereka hidayah, ya, sehingga mereka beriman. Nah, itulah yang hati-hati. Kesombongan ini juga yang kedua, Bu, ya. Di samping tadi ketidak berilmuan, jadi ini hati-hati juga nih, kebodohan, ya, karena kita tidak mau menuntut ilmu. Yang kedua juga karena kesombongan. Nah, kesombongan inilah yang menutupi hidayah dari Allah. Jadi kalau sampai kesombongan itu dipelihara, rasa kita ini tinggi, rasa kita ini mungkin paling kaya, paling hebat, paling baik. Nah, ini hati-hati, ya. Justru kata Aisyah, ya, istri Rasulullah, orang yang merasa dia itu baik, justru dia orang yang paling buruk. Nah, jadi jangan pernah kita merasa baik, ya, dengan ibadah kita. Mungkin, ya, kita sudah ahli tahajud, misalnya ahli puasa, lalu kita merasa lebih baik dari orang lain. Hati-hati, jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah, jadi pernah seorang ahli ibadah nih, Bu, ya, ada cerita, ya, di Salafus Soleh, ya, seorang ahli ibadah, dia itu beribadah selama 70 tahun, itu tidak pernah berhenti, Bu. Ibadahnya itu terus menerus, ya, ibadahnya luar biasa lagi, ya. Nah, maka pada suatu hari dia diuji dengan sakit oleh Allah, ya, sehingga tidak bisa ibadah sunnah tentunya, ya, seperti bangun malam yang biasa dia rutin, tidak bisa puasa begitu, ya. Akhirnya dia satu malam itu sangat sedih, menyesali diri, menangis, ya Allah, betapa sedihnya tidak bisa ibadah, betapa dia merasa merasa dirinya kecil, hina di sisi Allah karena tidak bisa melakukan kebaikan pada hari itu. Dia merasa rendah sekali dirinya di hadapan Allah. Nah, kemudian Allah kabarkan, ya, melalui Allah kabarkanlah intinya kepada orang soleh tersebut. Caranya macam-macam, Bu, ya. Ada kadang lewat mimpi, ada kadang orang-orang soleh itu kadang diberi, ya, suatu langsung, ya, dari Allah. Nah, jadi disampaikan oleh Allah bahwa satu hari dia menyesali dirinya malam itu, ya, ketika dia tidak bisa beribadah, ditimbang dengan ibadahnya 70 tahun, ternyata lebih berat satu malam ketika dia menangisi dirinya, ketika dia merasa rendah di hadapan Allah. Nah, jadi luar biasa ternyata, Bu, ya, amalan hati yang benar-benar tunduk kepada Allah, hati yang ikhlas, hati yang benar-benar merendahkan diri kepada Allah, memuji Allah, ternyata jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada ibadah orang tadi yang selama 70 tahun dia tidak pernah berhenti. Nah, jadi kita hati-hati, memang jangan pernah kita merasa bangga dengan ibadah kita, dengan kebaikan kita, misalnya ahli sedekah dan lain-lain. Jangan pernah itu kita banggakan, karena ibadah yang dicampuri rasa bangga, kemudian apalagi berharap pujian manusia, semuanya tidak ada nilainya di sisi Allah. Allah kembalikan kepada kita, Allah tidak terima ibadah yang bukan murni karena Allah. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa tadi ilmu, ya, penting sekali. Kemudian kita juga jangan ada sama sekali kesombongan, ya, seperti ini tadi mereka ada kesombongan, makanya mereka menolak bukti apapun. Nah, yang diberikan Allah mukjizat, ya, sudah berbagai macam mukjizat, mereka tidak terima. Bahkan mereka katakan di sini tadi, kami tidak akan beriman kepadamu. Nah, bukti apapun katanya yang engkau bawa kepada kami. Nah, jadi mereka menantang, artinya, ya, mau dibuktikan apapun mereka nggak peduli gitu, tetap tidak mau beriman. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat 133. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Nah, jadi kalau manusia itu sudah keterlaluan, ya, ibu-ibu,
seperti dari zaman Nabi Adam ya sampai sekarang sebenarnya ya, ketika manusia itu sudah luar biasa ya menentang Allah dengan kesombongannya ya, maka pada akhirnya Allah akan mengazab mereka. Nah, jangan dikira sekarang itu berhenti Bu ya. Jadi sebenarnya masih berlaku azab Allah itu bagi orang-orang yang melampaui batas. Mungkin kalau kita melihat berita ya, sekarang ini juga terjadi, dibilangnya apa tuh, kiamat apa tuh di berita ya di Inggris ya Bu ya. Mungkin kalau ibu-ibu ngikuti juga, sekarang itu sudah sangat memprihatinkan ya keadaan masyarakat di sana. Kita tidak bisa bayangkan yang masyarakat yang dengan kesombongan ya kan. Kita ingat si Macron dulu ya, sampai menghina Rasulullah ya, betapa mereka sangat menghina Islam ya, kemudian ke gaya hidup bebas yang luar biasa di negara barat ya. Nah, ternyata saat ini mereka dilanda krisis ya yang luar biasa parah, sampai mereka itu benar-benar ada yang kelaparan ya ibu-ibu ya. Kalau diceritakan itu anak-anak sekolah sampai orang tua tidak mampu membawakan bekal ya kan, sampai mereka akhirnya sembunyi-sembunyi malu dengan temannya, nggak punya bekal, jadi sembunyi bawa kotak kosong, pura-pura makan. Ya Allah, sangat menyedihkan ya. Kita tidak sampai seperti itu saat ini ya, namun kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita mengkufuri nikmat ya, apalagi di sini ya menjauhi Allah, karena Allah lah yang maha pemberi ya, yang maha mencukupi kita semua. Nah, jadi sebenarnya pelan-pelan ya generasi, coba kita lihat ya di negara-negara barat itu sangat minim kelahiran ya ibu-ibu. Itu adalah tanda-tanda Allah juga mau musnahkan ya orang-orang yang sudah melampaui batas. Itu memang Allah berjanji akan Allah musnahkan, Allah azab ya. Nah, sudah banyak sekali kita lihat bencana-bencana yang terjadi juga di negara-negara barat itu dengan gaya hidup bebas mereka ya, menantang pencipta bahkan ya, dengan melanggar aturan yang luar biasa. Kalau kita baca tuh ya, nauzubillah ya, summa nauzubillah, betapa gaya hidup kebebasan mereka itu sudah sangat melampaui batas ya. Tidak peduli lagi mau apapun dilakukan ya, karena mereka tidak punya pedoman ya kan, seperti itu ya. Kalau kita baca berita tuh rasanya ngeri. Ada seorang wanita ya kan Bu ya, ada beberapa berita itu seorang wanita merelakan suaminya tidur dengan ibu kandungnya, dengan adik kandungnya. Dia bilang, ini hidupku, aku bebas. Nah, nauzubillah summa nauzubillah ya. Saking mereka itu mengusung kebebasan, akhirnya melampaui batas ya. Itulah yang terjadi ketika manusia tadi ya di sini dengan kesombongannya ya, tidak mau membuka hati, membuka diri untuk mencari ilmu, mencari kebenaran ya, sehingga benar-benar tertutup mata hati mereka. Nah, kita masih bersyukur kalau dikaruniai dengan iman ya, masih dikaruniai Allah bisa berada di halaqah ilmu ya, itu merupakan suatu tanda kecintaan Allah. Kita masih ingat mungkin ya, tanda Allah mencintai seseorang, maka dia dimudahkan ya untuk menuntut ilmu agama. Termasuk tanda-tanda kemudahan nantinya menuju surga adalah orang yang dimudahkan menuntut ilmu agama. Maka dari itu karunia ini ya kita harus jaga, mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan ya ibu-ibu. Nah, kemudian tadi kita jelaskan di sini bahwa azab Allah tadi telah Allah timpakan ya kepada Fir'aun dan kaumnya yang tidak mau beriman. Di antaranya di sini Allah kirim topan ya. Jadi badai topan itu yang menghancurkan ya seluruh bangunan, bahkan juga pertanian mereka, segala macam hancur porak-poranda. Nah, kemudian Allah datangkan, jadi bertahap sebenarnya Bu ya, ketika didatangkan topan, kemudian hancur semua ya, rumah segala macam, pertanian segala macam punya mereka ya, aset-asetnya hancur. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa. Nah, mendatangi Nabi Musa minta doakan kami Nabi Musa kepada Tuhanmu supaya kami dihilangkan dari azab ini, kami akan beriman. Nah, itu janji mereka, setiap ada azab tuh mereka berjanji akan beriman kalau dihilangkan azabnya. Dan mereka berjanji akan melepaskan ya kaum Bani Israel yang beriman, karena memang selama ini kaum Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa, diantaranya para penyihir kemarin yang beriman ya, itu mereka siksa ya, mereka luar biasa jahat ya, anak-anak dibunuh ya kan, anak-anak perempuan mereka bunuh dan disiksa luar biasa. Maka Nabi Musa kan meminta ya kepada Fir'aun dan kaumnya ini agar dibebaskanlah Bani Israel yang beriman. Namun mereka mau membebaskan dengan syarat tadi,
Nabi Musa mendoakan ya agar mereka terbebas dari azab Allah. Namun setelah azab itu dihilangkan oleh Allah, mereka kembali ya melampaui batas dan mereka tidak ada beriman. Jadi janjinya itu palsu ya ibu-ibu. Jadi ini ciri orang-orang kafir ya. Jadi mereka itu kalau berjanji itu tidak bisa dipercaya. Ini hati-hati bagi kita untuk waspada ya dengan orang-orang kafir ya. Jangan terlalu percaya ya, karena disinilah karakter mereka. Mereka itu suka berjanji tapi pada hakikatnya di belakang kita dia justru akan memusuhi kita, menusuk kita dari belakang ya. Jadi di sini kita disuruh waspada ya akan sifat mereka ini. Seperti itulah ya karakter orang kafir yang Allah gambarkan. Jadi mereka berjanji namun tidak menepati. Nah, kemudian didatangkan lagi yang kedua di sini yaitu belalang ya. Jadi didatangkan Allah belalang yang merusak ya seluruh tanam-tanaman sehingga akhirnya mereka kelaparan ya, benar-benar habis ya, tidak ada tersisa. Mereka tidak bisa panen ya, hancur. Nah, kembalilah mereka minta lagi kepada Nabi Musa untuk dihilangkan azab dan berjanji lagi akan beriman, berjanji lagi akan membebaskan Bani Israel yang beriman. Nah, namun kembali lagi terjadi. Jadi ini sudah beberapa kali ya. Nah, ini yang ketiga belalang. Setelah belalang kutu. Jadi mereka itu merasa kita masih aman, masih punya simpanan beras gitu, gandum ya. Jadi mereka masih punya di gudang-gudang simpanan makanan. Akhirnya mereka kembali ya untuk mengingkari janji, mereka merasa aman. Nah, namun ternyata Allah kirim kutu-kutu yang menghabiskan semua simpanan gandum maupun makanan-makanan pokok mereka ya di Mesir ini ya. Jadi karena Mesir itu sebenarnya terkenal sangat subur ya ibu-ibu dengan adanya sungai Nil ya. Namun Allah datangkan kutu-kutu itu di simpanan mereka itu, betapa mereka kaget ya. Semua hanya dikatakan itu hanya sedikit sekali yang masih tersisa ya, hampir tidak bisa dikatakan tersisa ya, karena habis dimakan oleh kutu tadi ya. Kutu ini bahkan bukan hanya menyerang makanan, juga menyerang kutu rambut segala. Ternyata di sini diceritakan di dalam tafsir ya, kutu ini juga menyerang rambut-rambut mereka, juga menyerang makanan segala macam, sangat meresahkan mereka ketika itu ya. Kembalilah datang lagi kepada Nabi Musa seperti sebelumnya ya, berjanji beriman, minta doakan lagi supaya dihilangkan. Kembali Allah hilangkan azabnya. Namun terjadi lagi, mereka tidak beriman dan mengingkari janji. Dan di sini Allah datangkan kembali azab berikutnya ya, yaitu Allah datangkan katak. Nah, jadi dikatakan katak itu saking banyaknya ya, sampai kalau orang mau berbicara itu ibu-ibu, kataknya langsung lompat ke mulut. Sampai mereka nggak bisa buka mulut ya, saking katak itu banyak sekali, nggak bisa digambarkan ya. Sudah memenuhi mana-mana pun, di dalam rumah pun, dimanapun. Sampai mau ngomong saja itu kataknya langsung lompat ke mulut gitu, saking banyaknya. Nah, maka akhirnya mereka juga datang kembali ya kepada Nabi Musa, sama minta lagi didoakan dihilangkan azab. Nah, kembali lagi berjanji beriman dan kembali lagi mereka mengkufuri ya, tidak mau beriman, menyalahi janji. Nah, kemudian yang terakhir di sini ujian dari Allah adalah darah ya. Jadi semua air ya, baik yang ada di lautan, yang ada di sungai ya, yang ada dimanapun, sumber-sumber air itu berubah jadi darah segar, Bu. Jadi bahkan simpanan-simpanan minuman yang ada di rumah ya, mungkin kalau kita punya tandon ya, punya di galon, di gelas, semuanya berubah menjadi darah. Nah, mereka saking marahnya ya mengadu kepada Firaun. Bagaimana nih Firaun gitu ya, Nabi Musa ini luar biasa sihirnya. Sampai minuman kita semua tidak ada lagi, yang berubah semuanya jadi darah segar. Akhirnya nggak bisa masak ya kan, nggak bisa minum ya, semuanya darah, di mana-mana darah ya. Dan benar-benar darah itu diceritakan di dalam tafsir ibu-ibu. Betapa ngeri ya, bukan hanya warna merah begitu, tapi memang itu wujudnya darah segar ya. Tentunya sangat menjijikan ya, tidak mungkin untuk masak, untuk minum ya. Nah, mereka marah sekali ya. Maka di sini selalu saja yang mereka lakukan ya, kembali meminta tolong kepada Nabi Musa, didoakan ya, kemudian mengaku nanti akan beriman dan berjanji akan membiarkan Bani Israel pergi bersamamu, katanya di sini kan ya janji mereka. Namun kembali ya mereka mengingkari. Nah, kita lihat selanjutnya ya di ayat 134. Nah, jadi di sini
karena kesombongan tadi ya. Di ayat 134 kita lihat, walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu. Dan pasti kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Nah, jadi ini penjelasan tadi ya, setiap azab yang datang, mereka selalu berjanji ya akan beriman, berjanji akan membebaskan Nabi Musa dan orang-orang beriman ya. Kemudian mereka juga kembali mengingkari. Nah, di ayat 135 kita lanjut. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. Nah, jadi mereka ternyata tidak pernah ya memenuhi janjinya. Kemudian di ayat 136, فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. Nah, jadi karena sudah ya luar biasa kasih sayang Allah, udah berkali-kali peringatan. Jadi sebenarnya di balik azab itu Allah ingin menyadarkan kita ya, di balik musibah itu Allah masih sayang sebenarnya, memberi kesempatan kita untuk sadar, untuk bertobat. Namun ketika sudah berkali-kali tidak juga mempan ya, berbagai macam ujian kehidupan tidak juga dia sadar ya. Kan sering nih Bu ya di zaman sekarang kalau ada musibah pasti yang disalahkan kondisi alam lah, kadang inilah, kadang itu. Tidak pernah sadar di balik semua musibah itu pada hakikatnya adalah bentuk ya teguran dari Allah ya. Bisa jadi tadi azab, bisa juga teguran. Yang jelas kita harus introspeksi diri ya. Jadi hakikatnya semua kejadian di alam ini karena ada yang salah dalam diri manusia ya. Jadi jangan buru-buru menyalahkan alam sebenarnya. Alam itu salah juga karena ulah dari manusia yang salah ya, yang tidak bisa berlaku rahmatan lil alamin. Jadi hakikatnya itu semuanya karena kesalahan ya pada diri kita. Nah, maka dari itu akhirnya ya orang-orang yang tidak mau tadi ya kembali kepada Allah walaupun juga diberikan berbagai macam azab ya, maka akhirnya di sini Allah tenggelamkan ya dengan kesombongan mereka tadi. Allah tenggelamkan ya di laut merah yang dalam ya, di benar-benar kita lihat ya ke dalam cerita di Al-Qur'an yang lain. Jadi mereka itu saking jahatnya ya, orang yang baik-baik ya seperti Nabi Musa sudah benar-benar ingin menyelamatkan mereka, bentuk cinta, bentuk sayang ya supaya mereka itu selamat ya dunia akhirat, namun justru mereka ini mengejar ya, pengen membunuh Nabi Musa. Saking jengkelnya mereka tuh ya, mereka jengkel sama Nabi Musa. Jadi ketika musibah-musibah itu mereka pikir itu karena Nabi Musa musibah itu ada gitu ya. Itu tadi dia menyalahkan Nabi Musa adanya musibah itu. Maka mereka akhirnya mengejar Nabi Musa dan orang-orang yang beriman ya, pengikut Nabi Musa, sampailah ke Laut Merah itu kan Bu ya, kita masih ingat ceritanya. Kemudian Allah ilhamkan ya kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya sehingga laut itu terbelah ya menjadi dua dan benar-benar tengahnya itu seperti jalan ya. Jadi benar-benar tidak ada airnya sehingga Nabi Musa dan orang-orang beriman bisa lewat ya. Lewat di lautan itu. Nah, seperti gunung kiri kanannya akhirnya lautan itu benar-benar airnya tidak ini ya. Seperti gunung akhirnya kan bisa dilewati ya. Nah, pas Nabi Musa sampai ya di ujung yang pasukan Fir'aun tadi ya beserta bala tentaranya yang mengejar. Nah, akhirnya kan mereka di tengah-tengah itu Allah tutup lautannya. Nah, sehingga mereka tenggelam ya oleh kesombongannya tadi. Dan buktinya itu sampai sekarang kita masih bisa membuktikan ya di
Mesir ya, masih ada jasad Firaun yang akhirnya ditemukan ya ibu-ibu, ditemukan dan akhirnya bisa dilihat ya di Mesir ya. Kalau kita berkesempatan bisa mungkin ya nanti, atau bisa juga lihat di YouTube ya Bu ya. Benar-benar ini bukti ya bahwa semua kejadian ini benar adanya, fakta ini benar adanya, dan ini sebagai pelajaran. Jadi bukan hanya sebuah cerita begitu ya, tapi di balik cerita-cerita yang ada di Al-Qur'an ini, Allah ingin memberikan kita sebagai umat ya yang belakangan ini menjadi pelajaran bagi kita supaya ibaratnya tidak masuk ke lubang yang sama, supaya jangan terjadi lagi yang seperti itu. Itu sudah sangat jelas ya akhir dari kesombongan ya, kekafiran Firaun tadi beserta pasukannya, maka Allah tenggelamkan ya di dalam dasar lautan, Laut Merah ya. Nah, kemudian terakhir di sini 137, wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami wariskan kepada tadi ayat 136 ya. Sudah ya Bu ya. Jadi ini yang terakhir. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi, bagian timur dan bagian baratnya, yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Nah, jadi di sini Allah memberikan gambaran ya bagaimana tadi Nabi Musa dan kaumnya yang beriman itu diberikan keselamatan. Mereka akhirnya sampai di negeri Syam ya, di situ mereka diberikan keselamatan, kemakmuran ya, kemudian kebahagiaan ya, terbebas tadi sudah dari Firaun dan musuh-musuh Allah ya, sehingga mereka hidup dengan bahagia ya ketika itu. Nah, inilah gambaran bagi orang-orang kata Allah di sini yang diberikan sempurna ya, sempurna imannya, kemudian mereka bersabar. Nah, jadi kita belajar di sini untuk senantiasa ya menyempurnakan iman kita ya. Kemudian kesabaran ini penting sekali ya ibu-ibu. Di sini Allah memberikan kita petunjuk ya agar kita senantiasa bersabar dalam setiap ketentuan maupun takdir dari Allah. Selalulah kita dengan prasangka baik. Jadi bersabar itu bukan berarti kita diam pasif, namun kita senantiasa bangkit ya ketika ditimpa musibah atau apapun. Yang pertama kita sadari bahwa semua itu datangnya dari Allah yang Maha Pengasih, sehingga semua yang terjadi kepada kita itu adalah bentuk kasih sayang Allah, sehingga dengan itu kita sabar ya, terima dengan ikhlas. Itu yang pertama, tidak mengeluh, tidak marah atau tidak protes ya kepada Allah ya, namun kita sadari bahwa itu adalah datang dari Allah, pasti ada kebaikan. Jadi kalaupun ditimpa sakit ya, maka kita di situ banyak-banyak beristighfar ya kan. Kemudian kita sadari mudah-mudahan penyakit ini menjadi pembebas kita ya dari siksa api neraka. Nah, karena luar biasa ternyata di balik musibah, misalnya sakit nih ibu-ibu ya. Jadi di dalam kitab Al-Hikam itu ya disampaikan oleh Ibnu Athaillah ya, bahwa ketika kita diuji dengan sakit, maka kita biasanya, apalagi kalau udah parah, kadang itu ya lebih banyak mengingat mati ya. Ternyata luar biasa, dengan mengingat mati ya, mengingat kematian itu 20 kali saja sehari minimal, maka itu kematiannya nantinya akan disamakan dengan orang yang mati berjihad fisabilillah. Jadi luar biasa ibu-ibu, mengingat kematian ya, itu pahalanya sangat besar ya. Berpikir sebentar, menangis kita ya. Jadi karunia mata ini caranya mensyukuri diantaranya kita melihat hal-hal yang mubah ya, yang halal, dan kita tutup mata kita dari hal-hal yang buruk. Nah, kemudian diantaranya juga yaitu menangis karena Allah. Nah, luar biasa kalau mata kita ini kita gunakan untuk menangis karena Allah, yaitu menangisi dosa-dosa kita, kemudian
kita menyesali diri kita misalnya ya, menangisnya itu karena Allah, maka kita akan termasuk nantinya diantaranya juga orang yang akan mendapat naungan di padang mahsyar, kan salah satunya ya, yang mata menangis karena Allah, kemudian Allah akan lindungi mata ini juga dari siksa api neraka. Jadi luar biasa ketika kita menyadari tadi setiap ujian ya kita terima dengan kesabaran, keikhlasan ya, ridho, apapun itu ujiannya, maka luar biasa itu akan menjadi pahala yang sangat besar, mendatangkan keberkahan Allah ya. Di sini tadi diberkahi ya, diberikan Allah juga ganjaran yang sangat luar biasa indah ya. Bahkan itu diceritakan ya, orang-orang yang dulu di dunia itu hidupnya susah ya, yang banyak sakit, yang kena penyakit itu bahkan mereka menyesal, coba bisa lagi balik ke dunia, mau sakit lagi, mau susah lagi, karena ternyata indah sekali balasan Allah, betapa nikmat sekali, luar biasa. Karena kadang ya kita itu mungkin saking cintanya Allah, ingin Allah berikan surga yang tinggi, namun ibadah kita mungkin dihitung-hitung tidak seberapa ya, belum pantas kita itu. Akhirnya Allah beri cara Allah ya meningkatkan derajat kita, diberilah dengan kesusahan, kadang sakit ya. Namun kita ikhlas, sabar, itulah yang akhirnya mengangkat derajat kita. Makanya kita jangan pernah negatif juga ya ketika melihat orang yang sakit, karena dibalik sakitnya kalau dia ikhlas kemudian dia ridho, itu justru mengangkat derajatnya. Bisa jadi mereka mendapatkan surga yang sangat tinggi, langsung melesat Bu ya, karena surga itu kan lebih dari ratusan tingkat ya. Dengan sakitnya dia sabar, ikhlas, bisa jadi kalah tuh orang-orang yang ahli tahajud ya, ahli ibadah selama ini, ahli sedekah ya, padahal dia mungkin biasa-biasa saja setiap hari ya, tapi di ujung hayatnya dia dikasih sakit yang luar biasa, kemudian dia ikhlas ya kan, dia ridha, bisa jadi itu dia sangat tinggi akhirnya kedudukannya di sisi Allah. Karena itu di sini kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk senantiasa bersabar ya, ikhlas ya, ridho, menerima semua takdir Allah, karena dibalik ya keikhlasan ya, kesabaran, keridhaan itulah nantinya keberkahan Allah akan senantiasa Allah berikan ya kepada orang tersebut. Nah, keberkahan itu artinya kebaikan yang sangat banyak ya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya bagi orang-orang tadi ya, yang seperti Fir'aun dan kaumnya tadi, yang tidak mau beriman, yang sombong ya, Allah hancurkan ya. Nah, mereka apapun yang mereka buat akhirnya hancur semuanya, sia-sia ya. Nah, jadi sia-sia semua usaha mereka selama ini ya. Firaun itu dengan istana megahnya, apapun yang mereka bangun, kata Allah di sini, semuanya kami hancurkan. Nah, jadi janganlah kita terperdaya ya, hidup ini sibuk saja ya dengan urusan memperbaiki dunia gitu ya, tapi kita lupa memperbaiki hati kita, memperbaiki iman kita, maka sia-sialah semua ketika kita lalai ya. Karena kalau kita yang cerdas itu kata Rasulullah yang selalu ingat mati, artinya dia selalu sadar bahwa hakikat hidup itu adalah beribadah kepada Allah, dan hakikat hidup itu di dunia hanya sementara, yaitu hanya untuk mengumpulkan bekal untuk kembali ke kampung halaman kita yang abadi, yaitu surga atau neraka. Nah, tergantung lagi. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menahan diri kita, hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita, kita perangi hawa nafsu kita dengan iman dan ilmu, dengan ilmu ya, maka akan menanglah ya tadi iman kita. Itulah orang-orang yang beruntung ya. Nah, nafsul mutmainnah itu kan artinya nafsu yang baik yang dia munculkan ya, sementara dia bisa meredam tadi hawa nafsu yang buruk. Wallahu alam bisawab. Demikian ibu-ibu materi kita pada hari ini, karena waktu ya.